Bangsa Mongol merupakan bangsa yang berasal dari wilayah Asia Tengah dan dikenal sebagai suku nomaden yang hidup berpindah-pindah di padang rumput luas. Bangsa Mongol merupakan kelompok masyarakat nomaden yang mampu bertransformasi menjadi kekuatan global yang tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga menjadi agen penyebaran peradaban dan agama termasuk Islam di wilayah yang cukup luas. Warisan sejarah mereka dimulai dari gaya hidup nomaden, penaklukan militer yang luas, hingga transformasi budaya dan agama yang masih terus hidup dan mempengaruhi identitas bangsa Mongol di era modern. Dengan demikian, bangsa Mongol bukan hanya dikenal sebagai penakluk yang kejam, tetapi juga sebagai pembawa perubahan besar dalam peradaban dunia melalui kemampuan mereka beradaptasi dan menyerap nilai-nilai baru dalam perjalanan sejarahnya. Pada awal abad ke-13, seorang pemimpin bernama Genghis Khan yang bernama asli Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang semula terpecah-pecah. Dengan keberanian dan strategi militer yang brilian, Genghis Khan memimpin pasukannya menaklukkan wilayah yang sangat luas. Kekaisaran yang didirikannya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah yang membentang dari Asia Timur hingga ke Eropa Timur. Di balik penaklukan besar tersebut, bangsa Mongol juga membuka jalan untuk pertukaran budaya dan perdagangan antara Timur dan Barat. Masa damai yang tercipta kemudian dikenal dengan sebutan Pax Mongolica, di mana para pedagang, penjelajah, dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia bisa saling bertukar barang dan ilmu pengetahuan. Mewarnai sejarah abad pertengahan, bangsa Mongol pernah hadir menguasai daratan dari Eropa Timur dan Asia. Bangsa ini berasal dari stepa Asia di utara Tiongkok, yang kini disebut sebagai Mongolia. Kehadiran bangsa Mongol tampaknya telah mewarnai periode sejarah tertentu, bahkan jauh sebelum kekaisaran besar yang didirikan oleh Genghis Khan. Bangsa Mongol berasal dari konfederasi suku-suku penunggang kuda nomaden di stepa utara Tiongkok. Sebelum era Genghis Khan di sejarah abad pertengahan, beberapa suku ini telah bangkit menjadi ancaman bagi peradaban pesat di sekitarnya, seperti Tiongkok, bahkan Eropa, yang lokasinya sangat jauh. Meskipun pada awalnya bangsa Mongol dikenal sebagai penakluk yang keras, misalnya, penaklukan Baghdad pada tahun 1258 yang mengakhiri kejayaan dinasti Abbasiyah, seiring waktu beberapa cabang dari kekaisaran Mongol mulai memeluk Islam. Di wilayah seperti Persia, dinasti Ilkhan yang merupakan cabang dari kekaisaran Mongol mengubah pemerintahan mereka dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh seperti Berke Khan, Ghazan Khan, dan Oljaitu Khan memainkan peran penting dalam transformasi ini. Melalui proses ini, bukan hanya agama yang menyebar, tetapi juga terjadi pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan antara tradisi nomaden Mongol dengan peradaban Islam. Hal ini membawa dampak positif bagi perkembangan peradaban di wilayah Persia, Asia Tengah, dan bahkan di Eropa Timur. Sejarawan Tiongkok kuno, seperti Sima-Qian, mencatat bahwa wilayah utara Tiongkok sudah dihuni suku nomaden. Misalnya Xiongnu pada era dinasti Han, dan konfederasi suku Hu pada masa dinasti Zhou akhir. Adam T. Kessler menulis bahwa di kawasan Mongolia dan Siberia Selatan, masyarakat proto-Mongol telah berkembang menjadi peradaban perunggu canggih pada abad ketiga. Dengan menggunakan kereta perang, busur, dan anak panah, serta terampil dalam berburu anjing. Etnis Hu, yang juga memiliki hubungan perdagangan dengan Kekaisaran Tiongkok, sering mengganggu kestabilan karena serangan mereka untuk menguatkan perekonomian. Beberapa ahli berpendapat bahwa suku Hu dan Xiongnu berasal dari rumpun yang sama di stepa Asia Tengah, meskipun ada pula yang menganggap Xiongnu sebagai bangsa Turki atau Skythia. Bangsa Mongol pernah mendirikan kekaisaran besar di Siberia dan Asia Tengah sebelum Genghis Khan. Kekaisaran tersebut adalah Kekhanan Rouran yang berlangsung selama 330 sampai 550 sebelum Masehi dan berasal dari konfederasi kesukuan Xianbei. Tidak ada catatan rinci mengenai Kekhanan Rouran. Kehidupan kekuasaan ini terdiri dari pimpinan klan.
Sumber sejarah yang diandalkan sejarawan adalah prasasti dan catatan Tiongkok dinasti Han. Kehancuran kekhanan ini kemungkinan yang melatari kedatangan bangsa Avar di Eropa Timur. Setelah itu, kawasan Mongolia di bawah bangsa Turki seperti Kekhanan Turki pertama dan Kekhanan Turki kedua. Namun, di sisi timur, bangsa Khitai yang masih satu budaya dengan bangsa Mongol mendirikan dinasti Liao 907 sampai 1125 di Tiongkok. Kekaisaran ini berdiri setelah kejatuhan dinasti Tang pada abad ke-10 Masehi. Selanjutnya, dinasti Liao jatuh akibat pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Jurchen di Manchuria. Dinasti itu pun diganti oleh dinasti Jin pada 1125 dengan penangkapan Kaisar Tianzhuo. Selama penguasaan dinasti Jurchen Jin, bangsa Mongol takluk kepada penguasanya. Bangsawan Khitai yang sebelumnya berkuasa dari dinasti Liao kabur ke wilayah barat dengan mendirikan Kara Khitai atau dinasti Liao Barat yang berumur pendek. Sementara di dataran Mongolia sendiri, beberapa suku dan klan bangsa Mongol tergabung dalam konfederasi yang longgar pada abad ke-12. Konfederasi ini disebut sebagai Khamak Mongol yang memainkan peran penting untuk mengelola masyarakat setelah dinasti Liao jatuh. Dalam konfederasi ini, mereka kerap menangkis serangan dinasti Jin. Khan pertama mereka adalah Kabul Khan dari klan Borjigin. Konfederasi ini rapuh secara politik. Tidak jarang, klan bersekutu dan bermusuhan satu sama lain, sehingga kerap terjadi perang saudara. Pergantian Khan Agung kerap membawa keributan antar klan yang pada akhirnya mengalami kekosongan politik pada 1189. Salah satu yang mencolok adalah Temujin yang berasal dari suku Khiyat. Dia menjadi Khan untuk Khamak Mongol saat kekosongan kekuasaan berlangsung. Namun, kondisinya tidak mudah karena ada ancaman datang dari bangsa Tatar dari kawasan Manchuria atau kawasan tepi timur Rusia dekat Pulau Sakhalin. Temujin menyatukan semua kelompok klan yang saling bertikai, sehingga membuatnya digelar sebagai Genghis Khan. Keberhasilannya mempersatukan seluruh klan dan suku diklaim sebagai titah dari langit. Klaim itu diserukan olehnya kepada masyarakatnya yang memeluk agama Tengrisme, agama asli bangsa Mongol. Peter Jackson dalam The Mongols and the West 2221 sampai 1410 menyebut Temujin membuat bangsa Mongol sangat kuat. Bangsa ini bukan lagi menjadi sasaran bagi bangsa asing, melainkan melancarkan serangan ke negara-negara tetangga sejak 1209. Serangan pertamanya adalah ke Xia Barat dan dinasti Jin. Kemampuan milir mereka sudah berkembang berabad-abad lamanya sebagai penunggang kuda dan pemanah. Bahkan, kampanye militer meluas hingga 1218 dengan salah satu jenderalnya bernama Jabe berhasil menganeksasi sebagian wilayah Kara Khitai. Pada waktu yang sama, perluasan ke barat dimulai ketika Kekaisaran Khwarezmian di Asia Tengah memprovokasi. Dari sini, babak Kekaisaran Mongol dimulai untuk memperluas kuasanya dari dunia timur hingga ke barat dalam sejarah abad pertengahan. Pada tahun 1258, Hulagu Khan dan pasukan Mongol yang berjumlah sekitar 200.000 orang mengepung Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Mereka menggempur kota dengan serangan besar-besaran. Khalifah Abbasiyah mengutus Ibnu al-Alqami untuk bernegosiasi, tetapi Hulagu menolak. Akhirnya, pada 10 Februari 1258, Mongol menyerang dan menghancurkan Baghdad. Khalifah beserta 300 pejabat tinggi negara menyerah tanpa syarat, tetapi 10 hari kemudian mereka semua dibunuh, termasuk keluarga Khalifah dan banyak penduduk sipil yang tak bersalah. Serangan ini tidak hanya mengakhiri pemerintahan Abbasiyah, tetapi juga menghancurkan berbagai ilmu pengetahuan Islam. Perpustakaan, sekolah, dan kitab-kitab berharga dibakar atau dibuang ke sungai. Meski begitu, kehancuran ini justru membuka jalan bagi bangsa Mongol untuk mengenal Islam. Awalnya, bangsa Mongol menganut kepercayaan Syamaniyah, yang menyembah bintang, matahari, dan Tengri, dewa langit.
Namun, mereka lebih fokus memuja arwah jahat karena percaya arwah tersebut bisa mendatangkan bencana. Setelah menaklukkan banyak wilayah, mereka mulai berinteraksi dengan berbagai agama, termasuk Islam. Pada tahun 1295, Raja Mongol Ghazan Khan memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaannya. Sebelumnya, ia adalah penganut Buddha. Tokoh Mongol lain, seperti Timur Leng, juga masuk Islam dan berperan dalam penyebarannya. Keputusan para Raja Mongol ini akhirnya membuat Islam menyebar luas di kalangan bangsa mereka. Pada abad ke-13 hingga ke-14, bangsa Mongol menguasai daratan Asia dan menyebabkan lebih dari 40 juta kematian akibat ekspansinya. Kekaisaran yang didirikan Genghis Khan ini menaklukkan berbagai wilayah, termasuk dinasti Khwarazmi di Asia Tengah, Kekhalifahan Abbasiyah di Irak, serta Kesultanan Ayyubiyah di Syam, yang banyak dihuni kaum muslimin. Dengan kenyataan tersebut, Mongol sering dianggap sebagai bangsa yang kejam. Namun, seiring waktu, mereka menjadi lebih terbuka terhadap budaya dan agama lain. Bahkan, beberapa keturunan Genghis Khan akhirnya memeluk Islam dan turut berperan dalam kebangkitan kembali peradaban Islam. Genghis Khan sendiri dikenal menghormati keberagaman agama di wilayah kekuasaannya. Tempat ibadah dan pemuka agama dibebaskan dari pajak, dan penerusnya, Kublai Khan, menjadi pemimpin pertama di dunia yang secara resmi meliburkan hari-hari besar keagamaan. Kedekatan Mongol dengan Islam juga diperkuat melalui asimilasi dengan bangsa Turki, yang telah lebih dulu mengenal Islam sejak awal masa Kekhalifahan Abbasiyah. Setelah Genghis Khan wafat, beberapa anaknya mengadopsi unsur budaya Turki dalam pemerintahan mereka, sehingga banyak orang Muslim yang mulai berperan di lingkungan istana Mongol. Selain itu, ajaran Islam juga menyebar di kalangan Mongol berkat dakwah para sufi. Salah satu tarekat yang berpengaruh adalah Kubrawiyah, yang didirikan oleh Syekh Najmuddin Kubra, seorang ulama asal Khwarazmi. Najmuddin Kubra lahir pada tahun 1145 Masehi. Awalnya, ia dikenal sebagai ahli hadis dan ilmu kalam, tetapi setelah merantau ke Mesir dan belajar dari Syekh Rusbihan Bakli, ia semakin mendalami dunia tasawuf. Sekembalinya ke Asia Tengah, ia menjadi mursyid tarekat dan memiliki banyak murid, terutama dari kalangan penulis. Karena pengaruhnya yang besar, ia dijuluki pencetak sufi atau Vali Tarash. Ketika Mongol menyerang Khwarazmi, Najmuddin memilih untuk tetap bertahan dan berjuang di garis depan, meskipun para bangsawan menyarankannya untuk mengungsi. Akhirnya, ia gugur dalam pertempuran melawan pasukan Mongol. Meskipun Najmuddin wafat, ajaran tasawufnya terus berkembang. Murid-muridnya kemudian membentuk tarekat Kubrawiyah yang menyebar luas di Iran dan Asia Tengah. Salah satu penerusnya yang terkenal adalah Syekh Saifuddin Bakharzi, seorang mursyid tarekat yang berasal dari Bakharz, dekat perbatasan Iran-Afghanistan. Ia belajar Islam di Nishapur, salah satu pusat ilmu di era Abbasiyah. Setelah itu, ia mendalami tasawuf di Khwarazmi di bawah bimbingan Syekh Najmuddin Kubra. Berbeda dengan gurunya yang gugur dalam pertempuran, Saifuddin Bakharzi berhasil selamat dari serangan Mongol. Ia sempat mengungsi ke berbagai tempat sebelum akhirnya kembali ke Asia Tengah setelah situasi mereda. Ia kemudian menetap di Bukhara selama 40 tahun hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab.